Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis, NIM 18650-037 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan model prototyping. Kita masuk di pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian model prototyping. Sebuah prototype adalah bagian dari produk yang mengekspresikan logika maupun fisik antarmuka eksternal yang ditampilkan konsumen potensial menggunakan prototype dan menyediakan masukan untuk tim pengembang sebelum pengembangan skala besar dimulai. Prototyping, perangkat lunak software prototyping atau siklus hidup menggunakan prototyping. Life cycle using prototyping adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja working model. Tujuan dengan prototyping yang terbuka, model sebuah sistem atau bagiannya dikembangkan secara cepat dan dipoles dalam diskusi yang berkali-kali dengan klien. Model tersebut menunjukkan kepada klien apa yang akan dilakukan oleh sistem, namun tidak didukung oleh rancangan desain struktur yang mendetail. Prototipe membutuhkan dalam menemukan kebutuhan di tahap awal pengembangan, terutama jika klien tidak yakin di mana masalah berasal. Selain itu, prototyping juga berguna sebagai alat untuk mendesain dan memperbaiki user interface. Bagaimana sistem akan terlihat oleh orang-orang yang menggunakannya? Salah satu hal terpenting mengenai metode ini, cepat atau lambat akan disingkirkan dan hanya digunakan untuk tujuan dokumentasi. Kelemahannya adalah metode ini tidak memiliki analisa dan rancangan yang mendalam yang merupakan hal penting bagi sistem yang sudah kokoh, terpercaya, dan bisa dikelola. Tahapan-tahapan prototyping dan kelebihannya: pengumpulan kebutuhan pelanggan dan pengembangan bersama-sama, mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat, membangun prototyping dan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output. Evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan pelanggan apakah prototyping yang sudah dibuat sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah 4 diambil. Jika tidak, prototyping direvisi, mengulang langkah 1, 2, dan 3. Pengkodean sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap dipakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis path, pengujian arsitektur, dan lain-lain. 6. Evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika iya, lakukan 7. Jika tidak, ulangi langkah 4 dan 5. Menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji diterima pelanggan siap untuk digunakan. Jadi di sini ada alurnya: pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi prototyping, pengkodean sistem, pengujian, evaluasi penggunaan sistem. Model pengembangan ini, prototyping model, memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adanya komunikasi yang baik antar pengembang dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Penerapannya menjadi lebih mudah karena memakai pengetahuan apakah yang diharapkannya. Membuat klien mendapat gambaran awal dari prototyping, membantu mendapatkan kebutuhan detail lebih baik. Implementasi prototyping model. Model prototyping sebagai suatu paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi manajemen, tidak hanya sekedar suatu evolusi dari metode pengembangan sistem informasi yang sudah ada, tetapi sekaligus merupakan revolusi yang pengembangan sistem informasi manajemen. Metode ini dikatakan revolusi karena merubah proses pengembangan sistem informasi yang lama, SDLC.
Dalam beberapa hal, pengembangan software berbeda dengan produk-produk manufaktur. Setiap tahap atau fase pengembangan sistem informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses yang harus dilakukan. Proses ini umumnya hanya untuk satu produk dengan karakteristik dari produk tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti seperti produk manufaktur, sehingga penggunaan model pertama bagi pengembangan software tidaklah tepat. Istilah prototyping dalam hubungannya dengan pengembangan software sistem informasi manajemen lebih merupakan suatu proses, bukan prototyping sebagai suatu produk. Ada 4 langkah yang menjadi karakteristik menurut prototyping, yaitu pemilihan fungsi, penyusunan sistem informasi, evaluasi, penggunaan selanjutnya. Langkah-langkah prototyping menurut EGODB 2012. Prototyping dimulai dengan pengumpulan kebutuhan, melibatkan pengembangan dan penggunaan sistem untuk menentukan tujuan, fungsi, dan kebutuhan operasional sistem. Langkah-langkah dalam prototyping adalah sebagai berikut: pengumpulan kebutuhan, proses desain yang cepat, membangun prototipe, evaluasi, dan perbaikan. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.